Baik, selamat berjumpa kembali dengan Bambang dari GET. Kali ini yang ingin kita bahas sedikit itu adalah yang berkaitan dengan apa itu empati, apa itu sikap empati, komunikasi empati, dan bagaimana kita mengembangkan rasa empati itu. Nah, sebagaimana biasa, kita lihat beberapa slide yang bisa membantu menjelaskan mengenai itu. Nah, kita mulainya dengan melihat di slide cover ini. Ya. Mengembangkan empati, lalu ada anak kecil sedang nangis, ya, lalu ada temannya yang menghibur, bukan hanya menghibur tapi menyayangi dengan penuh rasa empati, ya, agar supaya temannya itu yang menangis atau adiknya ini tidak terlalu kecewa. Ini gambar ini sangat ekspresif, ya, menggambarkan apa itu yang namanya empati. Ya. Jadi empati itu apa? Empathy. Empathy. Kalau bacanya ini yang di sini, empathy. Jadi empati itu adalah satu action dari pemahaman, dari kepekaan, dari sensitivitas kita terhadap sesuatu yang juga kita alami dengan perasaan, pikiran, dan pengalamannya orang lain, apakah itu masa lalu, apakah itu sekarang, tanpa mempunyai perasaan, pikiran, ataupun pengalaman yang betul-betul dikomunikasikan secara objektif dengan cara yang eksplisit, dengan tata cara yang baik. Itu namanya empati. Jadi empati itu tindakan pemahamannya kita terhadap keadaan yang dialami oleh orang lain, ataupun sensitivitasnya kita, ya, ataupun kepekaannya kita, atau pengalaman-pengalaman orang lain yang memang sama dengan kita. Di halaman berikut adalah, jadi empati itu adalah seeing with the eyes of another. Melihat itu bukan hanya melihat dengan mata, ya, tapi melihat dengan penuh perasaan dari kacamatanya orang lain. Listening with the ears of another. Mendengarkan dengan telinganya orang lain. And feeling with the heart of another. Dan merasakan sebagaimana yang dirasakan oleh orang lain. Itu empati. Ya. Kan sebenarnya kita ini hidup ada dalam satu stimulus respon. Ada sesuatu, lalu kita meresponnya. Nah, respon kita itu bisa apati. Apati itu A itu tanpa, pati itu perasaan. Tanpa perasaan, apati. Ya. Lalu yang kedua itu adalah simpati. Yang ketiga itu adalah respon kita empati. Nah, yang paling bagus itu ya yang empati. Ya. Nah, kalau ada orang misalnya melakukan misalnya ada seseorang dimarahin bosnya, ya, lalu mengadu kepada kita, lalu kita memberikan responnya itu apati. Apa ngomongnya? Salah lo sendiri. Lo kayak gitu, ya rasain aja lo. Mampus lo. Nah, itu apati. Nah, kalau respon kita apati, orang tidak mau lagi bergaul sama kita. Sadis katanya. Nah, bisa juga responnya menjadi simpati.
Simpati itu hanya simpati itu apa? Menunjukkan bahwa kita ini turut merasakan, tapi ya nggak ngerasain beneran gitu loh. Jadi simpati itu apa ya? Kasihan. Jadi, simpati itu lebih banyak pada kasihan. Ya. Nah, dan simpati it is not good enough to develop relationship. Jadi tidak cukup untuk membangun hubungan baik. Nah, contoh misalnya kalau anak Anda itu habis dimarahin gurunya itu nggak ngerjain PR. Nah, lalu kita memberikan respon simpati, kasihan kamu, nah ya gimana lagi, namanya juga anak sekolah ya harus ngerjain PR. Apa jawabnya anak? Oh, kasihan tapi nggak ngalami sih mah. Jadi masih ada ganjelan dalam relationship kalau kita memberikan responnya itu simpati. Yang bagus itu ya empati. Oh gitu ya. Mama dulu juga pernah. Hanya kemudian begini dan begini dan begini dan begini positif. Nah, lalu anak kan, oh gitu ya Ma. Oh kalau jawabnya oh gitu berarti kita benar, kita memberikan empati. Jadi letak empati itu di kata-kata sama. Ya, saya juga pernah. Namun bla 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 positif. Karena ada empati yang negatif, sama mama juga seperti itu. Negatif, kita santet aja yuk. Nah ini namanya sama empati juga, tapi arahnya ke negatif. Dan paling bagus itu adalah empati yang positif. Ya. Nah, 4 elemen empati itu adalah see their world, lihat dunianya dari kacamatanya. Yang kedua, melihatlah dari human being, dari kemanusiaannya. Artinya, walaupun berbeda pengalamannya, berbeda bentuknya, dan sebagainya, jangan mudah judgment, jangan mudah menilai. Ya, jangan mudah menilai. Yang ketiga, komunikasikan pemahamannya kita. Ya, komunikasikan. Wah, ini kalau Anda bisa mengkomunikasikan dengan penuh empati, ya, ke berbagai golongan masyarakat, ke berbagai orang, wow, Anda menjadi manusia yang luar biasa. Luar biasa. Dan itu, apa namanya itu, balasannya itu seketika juga. Elemen yang keempat adalah understanding feeling, merasakan. Jadi ada getar-getar perasaan yang sama. Ya, jadi 3, 4 ini ya, lihatlah sebagai manusia, lihatlah dari dunianya mereka, dunianya yang ada, understand feeling, merasakan perasaannya dan dikomunikasikan. Makanya empati itu menyangkut 3 layer, 3 lapisan. Yang pertama itu adalah sikap. Sikap itu yang harus ada sikap empati. Jadi dimulainya dari sikap, tidak hanya perilaku. Jadi sikap empati, perilaku empati, berkomunikasi empati, bertindak, bahkan bertindak juga dengan penuh empati. Ya, karena gesture, gaya ngomong dan tindakan itu bisa sangat tidak empati. Sangat bisa jadi apati. Oke ya. Di halaman berikut adalah, jadi kalau empati map, makanya ini yang bikin ini si Jack. Empati map-nya si Jack. Dari mulai cara berpikir itu harus penuh empati, ya. Hearing, mendengarkan dengan empati, berperasaan juga dengan empati, ya. Melihat juga dengan empati, cara ngomong juga dengan empati. Ingat tadi yang saya contohkan itu sama.
saya juga pernah, namun bla 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 positif. Ya. Nah, kalau tidak sama pengalamannya, gunakan orang yang dekat, yang kita tahu sungguh-sungguh. Hati-hati, karena kalau bohong itu namanya manipulatif. Ya, sama, saya juga pernah punya tetangga seperti ini, yang pengalamannya sama dengan Bapak, namun kemudian dia begini dan begitu dan begitu. Ya. Jadi kaitannya itu adalah kalau di empathy map ada hearing, ada seeing, ya, ada thinking, ada saying, ada doing, ada feeling. Itu empati kaitannya. Di halaman terakhir, bagaimana kita memperbaiki rasa empati ini? Ya. Ada 12 hal. Yang pertama, turn your attention toward others. Jadi balikkan atau belokkan perhatian kita ini kepada orang lain. Karena kalau perhatian kita itu kepada diri kita, ya itu namanya bukan empati, jadinya egois atau egosentris. Jadi perhatian kita belokkan ke orang lain. Active listening, ya, mendengarkan dengan aktif. Lihatlah sisi kemanusiaannya. Sisi kemanusiaan itu, sama-sama punya perasaan, sama-sama punya pengalaman, sama-sama punya pemikiran, sama-sama mengalami keadaan. Apalagi kalau zaman sekarang ini harus banyak sekali itu empatinya. Ya, karena orang membutuhkan. Kadang-kadang orang nggak butuh solusi, butuh didengerin aja udah seneng gitu. Apalagi dengerinnya dengan penuh empati, wah luar biasa. Nah, jadi mendengarkan dengan aktif itu bukan dengerin, tapi dengerin dengan seluruh emosi kita tersurahkan kepada mendengarkan itu. Ya, jadi yang ketiga sih the human being-nya, lihat sisi kemanusiaannya. Yang keempat, validate their feeling. Kenapa harus divalidasi? Karena kadang-kadang perasaan itu juga bisa berbeda. Ya. Apalagi penipu. Wah, penipu ini paling fokus itu dengan empatinya itu paling fokus. Ya. Ini genuine kah orang ini? Genuine itu tulus enggak? Bener enggak? Nah, apapun sikap kita, tindakan kita, kata-kata kita, yang kelima adalah make it about them, not you. Artinya semuanya diarahkan untuk dia. Ya. Sama kita juga menghadapi customer juga gitu. Oh, pakai tempat cuci tangan, sanitizer segala sih. Loh, ini demi Bapak, demi customer. Gitu. Ini empati namanya. Oh enggak, itu peraturan kita. Itu namanya apati. Ya, yang keenam adalah be open and vulnerable. Terbuka dan terlihat. Ya, terbuka dan terlihat. Jadi hati kita terbuka, keadaan kita terbuka, ya, dan kelihatan. Jadi kelihatan itu ya ditunjukkan. Ya. Karena kalau tidak ditunjukkan tuh diam-diam itu sama dengan kita ngobrol dengan hantu. Sebetulnya saya tuh tadinya mau merasakan gini loh, mau ngomong gini loh, tapi nggak jadi. Kenapa malu? Itu ngomong sama hantu, suruh orang ngertiin kita, tapi kita tidak kelihatan. Jadi kita bersikap terbuka dan kelihatan. Pause before speaking. Berhenti sebelum berbicara. Nah, jadi jangan rocos terus, boseni itu. Sama yang orang jualan juga gitu. Orang jualan itu bukan berarti kita harus pandai ngomong. Orang presentasi juga demikian, bukan berarti ngomongnya itu rocos terus. Enggak.
Jadi jadilah dirinya Anda sendiri. Don't instantly dismiss opposing views. Jangan dengan cepat, dengan mudah menegasikan pandangan yang berbeda. Jadi itu nantinya jadi perdebatan. Jadi ayal-ayalan. Gunakan imajinasi. Gunakan imajinasi. Dan orang itu lihat. Orang itu menyaksikan. People watch. Ya. Sepandai-pandainya orang yang bisa menggunakan memanipulasi kata-kata sikap empati untuk menipu, ya ketahuan. Kasarannya ketahuan belang. Yang ke-11 untuk meningkatkan rasa empatinya kita itu adalah Anda pergi travel to places with vastly different culture, ke berbagai tempat yang berbeda kulturnya. Sehingga kita bisa menghargai diri kita dan menghargai orang lain, menghargai perbedaan. Jangan seperti kata dalam tempurung. Yang ke-12, selalu bertanya, selalu meminta, how you can help. Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan. Ini harus menjadi kebiasaan. Sehingga lama-lama empati kita juga meningkat dan semakin peka. Ya. Jadi itu yang bisa disampaikan, ya, mengenai dengan empati. Ya. Idealnya kita harus ada prakteknya untuk apa itu empati, simpati, dan apati. Karena banyak kali orang suka mengatakan gini, kelihatannya empati tapi ternyata jatuh-jatuhnya simpati. Kelihatannya simpati, jatuh-jatuhnya apati. Nah, ini harus hati-hati. Ini kita harus evaluasinya lewat role play ataupun lewat satu pelatihan yang agak panjang lah. Ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan berguna dan selamat siang. Sampai ketemu lagi di topik yang berikutnya. Terima kasih.